Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita semua di sini dengan rahmat, hidayah, inayah dan segala nikmatnya. Nikmat yang teragung, yakni nikmat Islam dan keimanan. Maka atas itu pula kita Allah perkenankan untuk menunaikan kewajiban kita, diantaranya sholat Jumat. Ikhwatul iman, bahwasanya seorang muslim mempunyai pegangan yang sangat jelas, pedoman yang sangat kuat, dan pula pokok-pokok di dalam syariatnya yang sangat tinggi, yang dimana wasiat Nabi atas Ibnu Abbas dikatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Dia akan senantiasa menjagamu. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan bila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau memohon, mohonlah hanya kepada Allah. Maka di antaranya hadis yang agung ini menjelaskan kepada kita agar seorang muslim memiliki pegangan yang tinggi di dalam menghadapi jenjang kehidupannya, di dalam menghadapi segala masalah, baik itu masalah yang mudah maupun masalah yang sulit, baik itu masalah yang berkaitan dengan dunia maupun masalah yang berkaitan dengan agama. Maka ia wajib untuk senantiasa menunaikan kewajibannya, yakni tauhid kepada Allah. Maka wasiat yang diajarkan oleh Ibnu Abbas berkaitan dengan tauhid, yang dimana menjaga Allah artinya menjaga hak-haknya, yaitu
hak-hak Allah ada dua macam. Bisa hak yang wajib maupun hak-hak yang sunnah. Dengan menunaikan kewajiban dan memelihara sunnah, berarti ia telah menjaga Allah. Dan pula bisa pula memenuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka terkandung pula nilai-nilai akidah yang tersurat, yakni selalu menjaga batasan-batasan Allah di dalam ia minta hanya kepada Allah. Ketika butuh pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Karena Allah yang memudahkan. Hakikatnya bagaimana langkah seorang muslim? Tidak akan seorang muslim itu atau siapapun dari makhluknya untuk berkembang, berjalan, bertumbuh, makan dan sebagainya, ketika tanpa pertolongan Allah. Karenanya seorang muslim wajib meminta hanya kepada Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Maka di sini menjelaskan peran kita sebagai seorang hamba yang wajib mengabdi hanya kepada Allah saja. Dan di setiap rentang kehidupannya, maka ia menjaga nikmat tauhid ini dengan senantiasa meminta hanya kepada Allah, senantiasa berdoa hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Adapun dari perkara Allah memberikan melalui tangan-tangan manusia untuk haknya kepada kita, maka mereka hanyalah perantara saja. Bukanlah mereka sebagai orang yang layak untuk satu-satunya diminta. Karena kita punya Rabbul Izzati. Dan bagaimana sifat Allah yang senantiasa memperkenankan doa. Dan tatkala seorang hamba itu sulit, seorang hamba itu gelisah, berat, maka di balik kesempitan ada mustajabnya doa. Di balik kesulitan ada kelapangan untuk memberi. Maka segala hal yang diupayakan oleh seorang muslim di dalam tauhid ini, maka akan senantiasa memudahkan pertolongan Allah baginya. Maka menjaga Allah berarti dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya.
dan pula mengenal Allah. Namun sudahkah kita mengenal Allah? Apakah hanya ketika kita butuh, atau kita benar-benar merintih, kita baru ingat kepada Allah, kita baru totalitas kepada Allah? Sedangkan ketika nikmat itu datang kepada kita, kita lupa akan totalitas kita kepada Allah. Maka disinilah kita bagaimana menjaga batasan-batasan Allah. Kalau kita ingin hidup kita dilapangkan, doa kita ingin diijabah, di antaranya menjaga kewajiban. Lebih dari itu adalah sunnah. Hanya saja manusia itu berbeda derajat. Ada yang mudah baginya amalan-amalan sunnah, namun ada pula ia mungkin saat itu pula agak berat menjalankan sunnah, tetapi dia bisa memberi. Artinya ada sunnah-sunnah lain, walaupun sunnah yang mengiringi, misalnya rawatib atau saum sunnah, maka ketika ia berat, dia punya kelapangan sosial, maka itu pula yang dinilai oleh Allah sebagai pahala. Dan seorang muslim akan dijaga oleh Allah, di mana Allah akan menjaga urusan dunianya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dijaga anak dan istrinya, pula agamanya. Inilah yang lebih penting. Di antaranya hatinya bersih dari kotoran syubhat, senantiasa terikat dengan Allah, penuh rasa harap kepadanya, senantiasa bertaubat kepadanya, dan anggota badannya terbebas dari hawa nafsu. Maka ketika ia lalai, hilanglah penjagaan Allah terhadap dirinya. Kemudian juga hadis ini mengingatkan tentang bagaimana meminta hanya kepada Allah. Di antaranya meminta sesuatu yang tentunya tidak bisa melakukannya kecuali hanya Allah. Yaitu di antaranya ia minta rezeki hanya kepada Allah, atau dia meminta pasangan yang solihah, yang halal hanya kepada Allah. Dan pula meminta bukan hanya perkara dunia, tapi bagaimana perkara akhiratnya ia jaga. Dia minta kepada Allah agar ditenangkan hatinya, dibersihkan hatinya. Maka senantiasalah kita minta ketenangan itu kepada Allah, tidak meminta pada selainnya. Pula di antaranya meminta kepada Allah adalah ketika ia pasrahkan dirinya pada Allah, mungkin saja dia ketika itu pula ada butuh kepada manusia. Hanya saja manusia itu bukanlah menjadi satu-satunya, dia hanyalah perantara saja, dan dia pun hanya minta yang disanggupi saja. Tetapi ketika dia mempunyai jerih payah, upaya dan usaha yang kuat, maka Allah akan memuliakannya dengan
tangannya sendiri sebagaimana Nabi Daud yang Allah muliakan karena dia berusaha dengan tangannya sendiri. Maka itulah bagaimana kenikmatan seorang muslim ketika menjaga hak-hak Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya apa yang diajarkan di dalam hadis ini di antaranya juga adalah rasa tawakal. Tawakal kepada Allah adalah menyerahkan, mengambil sebab pula yang diperintahkan, kemudian dia tentunya pasrahkan urusannya. Rasa tawakal ini adalah rasa bagi dirinya yang tidak boleh hilang. Di samping upayanya dia mengambil sebab, maka dia serahkan kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa memberikan keputusannya, dan segala apa yang ia beri maka kita harus ridho, baik itu banyaknya menurut kita atau sedikitnya. Tawakal kepada Allah merupakan wujud keimanan, bahkan merupakan wujud keimanan para nabi. Dan tawakal kepada makhluk adalah perbuatan yang sangat tercela. Sekalipun makhluk itu dia hebat, dia kuat, dia perkasa, dia kaya, dia kadang punya apa yang kita harapkan, tapi hakikatnya itu adalah hal yang sangat tercela di hadapan Allah. Karena kita punya Allah yang maha besar, di samping masalah kita yang besar, maka disinilah seorang muslim harus kuatkan rasa tawakalnya. Dan pula hadis ini mengajarkan sabar dan ridho, khususnya ketika mendapatkan kesulitan adalah menjaga hati dari mengeluh, menggerutu, menjaga lisan dari berkeluh kesah, dan menjaga diri dari perbuatan yang terlarang. Ketika tertimpa musibah, di samping wajib untuk bersabar, juga disunahkan pula untuk ridho, dan kita bersyukur. Ridho terhadap musibah, yakni yakin bahwa akibat dari musibah tersebut ada kebaikan baginya, berhusnuzan kepada Allah, maka tidak ada perasaan seandainya musibah tersebut tidak datang dan sebagainya, maka akan begini. Justru ketika seorang hamba itu ridho, maka ia akan diberikan ketenangan. Tidak pula menyadarkan pada usahanya sendiri, saya telah begini, saya telah begitu, atau bangga diri terhadap upayanya. Tidak demikian. Seorang hamba yang ridho maka akan rendah diri di hadapan Allah, dia tunduk dan patuh, serta dia merendahkan hatinya kepada makhluknya, kepada manusia. Maka disinilah dengan ridho dia akan menjadi hamba yang rendah hati pada saudaranya. Inilah buah di antaranya hadis yang kita pelajari hari ini, yaitu ridho perbuatan yang mulia,
Ridho terhadap apa yang menjadi takdir dari Allah tentunya akan memudahkan dirinya, akan meringankan dirinya di dalam menapaki rintangan hidup yang ia jalani, dan Allah akan meridhoi dan juga memberikan ganti yang lebih baik bagi dirinya. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah